Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman pecinta seni dimanapun Anda berada. Ucapan syukur selalu kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan rahmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Izinkan saya, Teresa dari kelas 1103, membawakan acara hari ini, yakni Pameran Seni 1103 dengan nama Trinity 22. Pameran seni ini diisi oleh berbagai karya siswa-siswi kelas 1103. Izinkan saya memulai acara hari ini dengan salam seni. Bangkitkan seni, bangkitkan Indonesia. Selanjutnya adalah pembukaan oleh Ketua Trinity 22, Firman Surya Ramadan. Kepada Firman, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bangkitkan seni, bangkitkan Indonesia. Ucapan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perlindungan dan rahmatnya senantiasa dicurahkan pada kita semua. Perkenalkan, saya Firman Surya Ramadan dari kelas 11 IPA 3 selaku Ketua Panitia acara pameran virtual kelas 11 IPA 3 dengan nama Trinity 22, singkatan dari kata Tri sesuai dengan penyelenggara dan pembuat karya, yaitu teman-teman kelas 11 IPA 3, dan Niti singkatan dari Unity yang artinya persatuan, karena tema yang diangkat dalam pameran ini adalah tentang keberagaman. Pada pameran ini terdapat 3 karya yang kami tampilkan, yaitu yang pertama ada stilasi, lalu yang kedua ada cetak tinggi, yang ketiga 3 dimensi. Semua karya ini dibuat murni oleh para siswa-siswi kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 67 Jakarta untuk media galeri virtual menggunakan Artstep, aplikasi editingnya menggunakan KineMaster Pro, Adobe Premiere Pro, serta publikasi yaitu YouTube. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apit selaku Guru Seni Budaya kelas 11 IPA 3 atas bimbingannya dalam pembuatan karya hingga berlangsungnya pameran ini. Terima kasih kepada panitia penyelenggara, ada Delas Prinsesa Hakim, Agit Hairani Laras, alias Sawitri sebagai panitia editing dalam pameran virtual ini. Lalu ada Teresia Renata, alias Fitri sebagai panitia pengumpul karya dan penyeleksi karya. Lalu selanjutnya ada Safa Kalista Ramdhani sebagai voice over pemandu karya dalam pameran. Lalu disebutkan juga ada Teresia Renata sebagai MC dalam pameran virtual ini, serta siswa-siswi kelas 11 IPA 3 dengan berbagai karya indahnya. Untuk keterangan lebih lanjut dan deskripsi pameran dapat dilihat di description box di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Firman atas pembukaannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni mengunjungi galeri pameran. Saya serahkan kepada Safa Kalista Ramdhani. Saya persilahkan. Akan melihat 3 kategori. Yang pertama adalah stilasi, yang kedua adalah cetak tinggi, dan yang terakhir adalah seni rupa 3 dimensi. Untuk karya pertama dari kategori stilasi, ada karya yang dibuat oleh Teresia Renata dengan judul Daun Gugur. Deskripsinya mengekspresikan perasaan melalui daun di musim gugur. Kemudian, yang kedua ada karya dari Benedictus Kevin Rodando dengan judul karya Bunga Batik. Deskripsinya mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat bentuk baru yang bersifat dekoratif. Kemudian ada karya yang tampak cantik sekali yang dibuat oleh Alivia Nashifa Puspitasari dengan judul karya Batik Union, menggambar dengan berbagai macam gambar batik di dalamnya. Yang keempat, ada karya yang dibuat oleh Kayla Kaironisa Awalia. Karya ini adalah gambar burung cendrawasih. Burung cendrawasih sendiri merupakan motif yang menggambarkan burung endemik di tanah Papua. Cendrawasih adalah salah satu spesies burung langka dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Burung ini dipercaya sebagai burung surga yang menghubungkan kehidupan di bumi dengan surga. Motif ini juga dianggap sebagai motif sakral dan mewakili identitas masyarakat Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Kemudian, ada karya
teknik distorsi burung cendrawasih yang dibuat oleh Syafa Kalista Ramdhani. Deskripsinya, ini adalah gambar burung cendrawasih yang digambar dengan teknik distorsi. Lalu, ada karya yang dibuat oleh Akila Rahma Dania. Judul karya Koologene Pandurata atau anggrek hitam. Deskripsinya, anggrek ini adalah keindahan yang langka di bumi Papua. Kemudian, ada burung cendrawasih yang dibuat oleh Alia Fitri Ramadanti Prasetyo. Deskripsinya, burung cendrawasih sebagai ikon Papua dalam seni stilasi. Dilihat-lihat, sepertinya burung cendrawasih ini merupakan motif yang ngetren di antara teman-teman yang berkarya dalam seni stilasi. Kemudian, ada The Beautiful Probosciger Aterimus yang dibuat oleh Ria Rifana. Ini adalah gambar burung kakak tua yang gagah dengan motif yang indah dan menarik. Berikutnya adalah stilasi kucing yang dibuat oleh Helga Javiera Firdaus. Ia menggambar kucing dengan tambahan garis indah tanpa merubah bentuk aslinya. Kemudian, ada fauna tupai yang dibuat oleh Anissa Delia Putri Hareva. Karya ini menggunakan teknik stilasi, yaitu menggambar motif ragam hias hingga membentuk objek fauna tupai. Berikutnya ada tupai Zentangle yang dibuat oleh Anissa Rosaji. Menggambarkan stilasi tupai dengan isian pola Zentangle di dalamnya. Sepertinya, pola fauna ini merupakan pola yang digemari dalam penggunaan teknik stilasi. Baik, lanjut ke karya berikutnya, yaitu Parrot yang dibuat oleh Delas Prinsisa Hakim. Menggambarkan fauna khas Nusantara, yaitu burung beo dengan motif vignette pada setiap bulunya. Kemudian adalah Bellezza dell'Aquila yang dibuat oleh Previta Izzati Silamakawi. Karya ini memiliki arti seekor burung elang yang hidup bahagia di alam bebas. Lalu ada Kitty Cat yang dibuat Muhammad Fauzan Baihaqi. Deskripsi dari karya ini adalah, karya ini dibuat terinspirasi dari beberapa kucing-kucing yang ada di pinggir jalan. Kemudian ada lumba-lumba yang dibuat oleh Muhammad Mirza Raihan Al-Ghifari. Karya dengan teknik menggambar stilasi lumba-lumba. Baiklah, sekarang waktunya kita untuk lanjut ke kategori pameran berikutnya, yaitu karya cetak tinggi. Di mana karya pertama ini, karya pertama ini akan disambut oleh karya dari Alia Sawitri dengan nama judul karya Papuaku. Deskripsinya adalah karya cetak tinggi dengan teknik cap dan menempel ornamen daun. Yang kedua dalam karya cetak tinggi adalah Suku Papua oleh Delas Prinsisa Hakim, menggambarkan budaya Papua dengan menggambar orang Papua itu sendiri. Karya ini menggunakan kertas minyak dan cetakan styrofoam sehingga memiliki motif lingkaran kecil. Kemudian ada Papua Special Black Rose Flower yang dibuat oleh Firman Surya Ramadan. Karya ini merupakan sebuah karya cetak tinggi dengan menggunakan teknik cetak atau menempelkan sebuah sponge atau busa yang diberi warna sesuai dengan warna aslinya, serta dicetak pada motif Papua Native Plants. Kemudian ada Peacock Tail Feathers yang dibuat oleh Muhammad Rifki Prawira. Karya cetak tinggi dengan teknik pahat, coret, dan motif burung merah. Lalu ada Pavomuticus, karya Alvin Febriansyah. Pavomuticus adalah nama latin dari burung merak. Sesuai dengan namanya, karya ini memiliki arti keindahan dan kebijaksanaan dari seekor burung merak. Lalu
ada mencetak bunga dan daun menggunakan media sayur dan daun asli yang dibuat oleh Nazwa Amira Jufana. Karya ini adalah karya cetak tinggi yang memanfaatkan sayur-sayuran dan tumbuhan. Kemudian ada Beautiful Papua Culture yang dibuat oleh Ria Rifana. Karya ini adalah karya cetak tinggi yang menggambarkan betapa indahnya budaya Papua dengan perpaduan warna yang menarik. Kemudian ada Daun Bungkus Papua yang dibuat oleh Syafa Kalista Ramdhani. Daun bungkus dari Papua yang dilukis dengan metode cetak tinggi menggunakan wortel. Lalu berikutnya dalam karya cetak tinggi, ada The Origin of Papua yang dibuat oleh Anggit Khairini Laras. Karya cetak tinggi dengan teknik cukil dan motif alat musik tradisional Papua. Kemudian ada The Technique of Volume, karya Ramzi Putra Pratama, menggambarkan maraknya pembakaran hutan secara liar. Kemudian ada Bird of Paradise, karya Rangga Adrian Indra Prakarsa. Karya ini adalah burung endemik di tanah Papua dan sebagai burung surga yang menghubungkan kehidupan bumi dengan surga. Lalu, berikutnya ada The Papua Endemic Animal, karya Regina Develita. Karya ini adalah karya cetak tinggi dengan teknik chalk. Yang terakhir dalam kategori cetak tinggi adalah burung cendrawasih yang dibuat oleh Aisyah Regita. Aisyah Regita memilih membuat karya cetak tinggi berbentuk cendrawasih karena burung ini sebagai ciri khas dari Provinsi Papua dan hewan ini mempunyai corak dan warna bulu yang indah membuat ia tertarik melukisnya. Berikutnya, akan kita lanjutkan ke kategori terakhir, yaitu karya seni 3 dimensi. Yang pertama dalam karya seni 3 dimensi adalah hiasan jerapah dari clay yang dibuat oleh Aisyah Regita. Karya ini terinspirasi saat ia kehabisan ide dan tidak tahu ingin membuat apa. Dan saat Aisyah sedang mencari referensi, Aisyah menemukan video tutor membuat hiasan dari clay arts. Lalu ada Kuro yang dibuat oleh Arsyad Bizamir Afif. Karya ini adalah kura-kura. Kemudian ada Saturn in a Tray yang dibuat oleh Alia Fitri Rahmadanti. Keindahan planet Saturnus ditemani rasi bintang-bintang dan bintang-bintang lainnya. Lalu ada pot penyimpanan yang dibuat oleh Syafa Kalista Ramdhani. Ini adalah pot penyimpanan dengan gambar hutan di malam hari yang dilukis abstrak menggunakan cat putih yang menggambarkan cahaya bulan yang berwarna putih dan pandangan yang kabur karena kondisi malam. Kemudian ada Make a House Using Wooden Sticks. Ini adalah karya tempat sampah minimalis yang dibuat oleh Kayla Khairunisa. Karya ini menggunakan bahan di sekitar rumah, sehingga hemat biaya dan mendaur ulang barang yang sudah tidak digunakan.
Kemudian ada karya seni rupa 3D, kerajinan tempat sampah, yang dibuat oleh Muhammad Fauzan Baihaqi. Karya ini dimaksudkan untuk memotivasi orang-orang agar tetap menjaga kebersihan. Lalu ada karya 3 dimensi dari Helga Javier Firdaus. Ada Make a House Using Wooden Sticks dari Nazwa Amira Juvana. Karya ini menggunakan stik kayu dan cat warna yang memberikan kesan menarik perhatian. Kemudian ada Homely Piano dari Anissa Rasaji. Karya dengan teknik merakit ini terinspirasi dari gambar yang dikirim oleh Pak Ate Johara. Kemudian ada Fast Photo yang dibuat oleh Novianto Ramadan. Ini adalah karya seni dengan teknik lem yang diberi warna beragam. Berikutnya adalah Aesthetic Nightlight oleh Muhammad Mirza Raihan Al-Ghifari. Karya ini dibuat dengan teknik menempel dan pengaplikasian lampu. Kemudian ada Kotak Bercahaya yang dibuat oleh Ria Rifana. Ini adalah karya dengan teknik merakit dengan dipadukan lampu tidur yang cerah. Kemudian ada Face with Matchstick yang dibuat oleh Alivia Nashifa Puspitasari. Karya dengan teknik kolase dan menggunakan cara yang berulang-ulang. Ini adalah tempat pensil berbahan kaleng bekas yang dibuat oleh Ananda Revo Satria Putra. Tempat pensil yang dibuat dari bahan dasar kaleng dan dihias menggunakan kertas karton yang sudah diwarnai menggunakan seni 3 dimensi. Kemudian ada pesawat kayu yang dibuat oleh Ahmad Zaki Mursyid Muhana. Karya ini adalah karya dengan teknik menempel kayu tipis dan membuat pesawat. Kemudian ada Miniature Home Decor Plane yang dibuat oleh Firman Surya Ramadan. Karya ini merupakan sebuah karya 3 dimensi hasil kerajinan tangan yang dibentuk menjadi sebuah karya pesawat terbang dengan menggunakan teknik assembling dengan pemberian warna beige di bagian badan pesawat serta hitam di bagian sisi pesawat. Kemudian ada kursi keramat yang dibuat oleh Dendi Krishnan dan Nur Fajri. Karya seni ini adalah karya seni dengan teknik lem yang diberi warna beragam. Kemudian ada tempat pensil yang dibuat Benedictus Kevin Rodando. Karya ini dibuat dengan mendaur ulang stik es krim menjadi tempat pensil. Berikutnya, ada karya dari Maria Krisinta Adventinawati. Karya ini adalah sebuah telur pasca yang indah, namun dapat digunakan sebagai hiasan ruangan. Kemudian ada karya seni rupa 3 dimensi oleh Nisrina Tiara Putri. Yang nama karya ini adalah Swing from Ice Cream Sticks. Karya ini adalah ayunan mini yang terbuat dari bahan stick es krim yang bisa kamu gunakan sebagai hiasan meja TV atau bisa ditaruh di kandang hamster untuk digunakan sebagai mainannya. Ayunan mini ini selain bentuknya yang lucu, biaya pembuatannya pun cukup murah. Hanya butuh keterampilan. Kemudian ada tissue box yang dibuat oleh Atta Aurelia.
Karya ini adalah tempat tisu yang terbuat dari hasil mendaur ulang. Berikutnya adalah Amigurumi B yang dibuat oleh Teresia Renata Sitinjak. Karya seni ini adalah boneka lebah rajut yang dapat digunakan untuk gantungan kunci atau mini plushie. Kemudian ada Casa Tranquilla in Campagna yang dibuat oleh Previta Izzati Silamakawi. Casa Tranquilla in Campagna terinspirasi dari perumahan di desa milik seorang kakek yang pemberani pada masanya. Kemudian ada Fairy's House Cottage yang dibuat oleh Delas Prinsesa Hakim. Karya ini merupakan rumah peri yang berbahan dasar kardus sepenuhnya. Karya ini menggunakan teknik membangun, merakit, dan mencat. Kemudian ada Monochrome Scandinavian House yang dibuat oleh Anggit Khairina Laras. Ini adalah karya dengan teknik assembling dan pengaplikasian warna hitam putih. Kemudian ada karya 3 dimensi Miniature Coffee Shop yang dibuat oleh Alia Sawitri. Ini adalah karya dengan teknik assembling dan panduan warna dengan tema urban. Kemudian ada tempat pensil bintang yang dibuat oleh Ramzi Putra Pratama. Ini adalah tempat pensil unik dengan bahan yang mudah didapat, yaitu stick es krim. Berikutnya, ada tempat pensil dari stick es krim karya Anissa Delia Putri Hareva. Karya ini menggunakan teknik 3D dan bahan bakunya adalah stick es krim. Kemudian ada tempat pensil sederhana yang dibuat oleh Sabila Fajrin Ahmadi, karya dengan menggunakan kardus bekas dan kain flanel. Berikutnya adalah Simple Things Makes Happy. Pembuatnya adalah Gilbert Lora Putra Angkasa. Karya ini memiliki fungsi untuk membuat pengguna tidak repot-repot untuk menaruh alat tulisnya. Kemudian ada Woody Woodpecker yang dibuat oleh Muhammad Abdullah Zikran, karya seni dengan teknik lem yang diberi warna beragam. Lalu ada Cardboard Pencil Case yang dibuat oleh Rangga Adrian Indra Prakarsa. Ini adalah karya teknik menempel dengan pengaplikasian warna hitam. Berikutnya ada Pencil Holder. Karya ini dibuat oleh Muhammad Rifki Prawira. Ini adalah karya dengan teknik menempel dan untuk menyimpan alat-alat tulis. Lalu, karya terakhir dalam kategori seni 3 dimensi ini adalah Multipurpose Pencil Case yang dibuat oleh Abid Zakiawan Pranowo. Karya dengan teknik menempel stick dan membuat pensil yang berguna. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti saya dalam melihat pameran yang dicanangkan oleh siswa-siswi kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 67 Jakarta. Kredit Stupa Apek Johara yang merupakan guru seni budaya kelas 11 MIPA 3. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain kali. Baik, terima kasih atas penjelasan berbagai karya siswa-siswi 11 MIPA 3. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman pecinta seni atas partisipasi melihat berbagai karya dalam pameran seni ini. Jika teman-teman ingin melihat dengan jelas tiap karya, teman-teman dapat melihat link di description box dan teman-teman juga dapat melihat tata cara untuk membuka website pada link yang tertera. Saya, Teresia Renata, undur diri dan juga terima kasih. Salam seni. Bangkitkan seni, bangkitkan Indonesia.